Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Diki Purwandi di channel Mas Karebet. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyetelan suspensi dan kalibrasi pilot pada HD 785 1007 Komatsu. Nah, dan saya akan juga memberikan bonus sahabat sekalian. Kenapa sih kok suspensinya Komatsu 785 1007 itu lebih empuk daripada OHT 777? Nah, mohon disimak sampai habis ya sahabat sekalian, karena ini pasti sangat menarik sekali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan sampai pada hari ini sahabat sekalian, sehingga kita bisa menonton channel Mas Karebet ini dengan hati yang gembira sahabat sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah prosedur penyetelan suspensi depan dan belakang ya sahabat sekalian ya, untuk HD 785 1007 Komatsu. Dan yang kedua saya akan membahas prosedur kalibrasi pilot pada HD 785 1007 Komatsu ya sahabat sekalian. Baik sahabat sekalian, kita tidak usah berlama-lama, kita langsung saja bahas terkait dengan prosedur penyetelan suspensi untuk HD 785 1007 Komatsu. Baik sahabat sekalian, kita harus prepare dulu nih ya sebelum kita melakukan penyetelan suspensi. Pesan safety-nya adalah hati-hati ketika prepare tabung nitrogen sahabat sekalian, jangan sampai tertukar dengan tabung oksigen ya, karena itu sangat berbahaya jika sampai tabung oksigen tidak sengaja digunakan untuk melakukan pengecasan atau penyetelan suspensi. Itu bisa meledak sahabat sekalian ya, sangat berbahaya sekali. Kemudian sahabat sekalian, kita buka valve front suspensi ya. Jadi kita bahas yang untuk suspensi depan dulu, kemudian kita pasang tool adjust suspensi. Pastikan tidak ada kebocoran sahabat sekalian ya, seperti yang ada di gambar. Kemudian pastikan seal pada valve itu masih ada ya. Jika perlu pasang seal tape, terutama pada regulator charging ya sahabat sekalian ya. Setting tekanan pada regulator sebesar kurang lebih 40 kg per cm kuadrat tambah 10 ya sahabat sekalian, yaitu melebihi setting pressure yang disyaratkan pada silinder depan suspensi ini sahabat sekalian. Lakukan penyetelan suspensi depan hingga ketinggian suspensi seperti pada gambar ya sahabat sekalian ya. Jadi pada 785 1007 ini relatif mudah karena dia sudah disediakan garis ketentuan daripada spesifikasi untuk suspensi depan ya sahabat sekalian ya. Nah, untuk penyetelan suspensi belakang itu hampir sama dengan penyetelan suspensi depan ya sahabat sekalian ya. Nah, hanya saja dia memiliki spesifikasi tinggi yang berbeda. Jadi dia pakai meteran ya sahabat sekalian untuk mendapatkan ketinggian yang ditentukan oleh brand. Pastikan valve pada ril suspensi, pastikan seal valve masih terpasang dengan baik ya. Pasang tool adjust suspensi, pastikan tidak ada kebocoran sahabat sekalian ya. Lakukan penyetelan per dua buah suspensi belakang kiri dan kanan. Setting tekanan pada gauge sebesar 40 kg per cm kuadrat tambah 10 kg per cm kuadrat ya. Lakukan penyetelan tinggi suspensi sesuai standar, yaitu 189 sampai 209 mm. Seimbangkan antara suspensi kiri dan kanan ya sahabat sekalian. Jadi mengukurnya itu dari titik seperti yang ada di gambar itu sahabat sekalian ya. Jadi sampai dia di chrome-nya itu ditambah dengan sampai dia dilekukannya itu sahabat sekalian ya. Seperti yang ada di gambar ini.
Nah, jadi demikian prosedur untuk penyetelan suspensi pada HD 785 strip 7 Komatsu, sahabat sekalian. Nah, sekarang kita akan bahas prosedur untuk kalibrasi pilot pada HD 785 strip 7 ini. Nah, ini sangat penting sekali, sahabat sekalian, untuk dilakukan secara rutin ya, terutama pada saat penggantian komponen yang berhubungan dengan pilot system. Contoh misal penggantian suspensi, penyetelan suspensi, flashing suspensi, penggantian modul pilot, penggantian sensor. Nah, ini sangat dianjurkan untuk dilakukan kalibrasi, sahabat sekalian. Nah, jadi untuk prosedur kalibrasinya ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pastikan tidak ada muatan pada dam body ya, sahabat sekalian ya. Bersihkan semua material yang menempel pada dam body. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah running engine, sahabat sekalian ya. Dan yang langkah ketiga adalah pada saat engine running posisikan lever pada posisi netral dan pastikan dalam keadaan stop ya, sahabat sekalian ya. Kemudian langkah keempat, pada monitor EMMS gunakan operator mode ya. Jadi kalau operator mode itu bisa langsung saja, sahabat sekalian, tidak perlu memasukkan kode ya. Pilih fitur PLM, kemudian tekan simbol wajik ya, masuk dan pilih fitur kalibrasi atau calibration, tekan simbol wajik lagi ya pada selector switch sampai kata calibration itu muncul di display itu, sahabat sekalian. Nah, kemudian langkah kelima, sahabat sekalian, jadi kita harus menyiapkan area kalibrasi ini sangat luas atau sangat panjang ya, sahabat sekalian, karena penyetelan untuk HD 785 strip 7 itu beda dengan OHT 777 CAT, sahabat sekalian ya, atau OHT CAT. OHT CAT itu hanya bergerak 3 km per jam terus berhenti langsung disetel. Kalau ini tidak, penyetelannya itu adalah sambil dia berjalan, sahabat sekalian. Nah, berjalannya pun di angka 10 km per jam. Jadi ini sangat berisiko ya, sahabat sekalian ya. Perlu dilakukan asesmen safety terlebih dahulu saat melakukan kalibrasi ini ya. Nah, ketika kita sudah berada di area yang luas dan panjang ya, pastikan dia kurang lebih 100 meter atau lebih, itu lebih bagus ya, sahabat sekalian ya. Dan pastikan rata dan lurus. Nah, operasikan HD 785 strip 7 ini ya, maju hingga kecepatan 10 km per jam, sahabat sekalian. Nah, pada saat truk sudah stabil, maka tekan wajik ya, simbol wajik yang ada di selector switch pada display dengan kata calibration ya. Kata calibration itu akan menyala 2 atau 3 kali. Nah, seperti pada gambar ya, sahabat sekalian ya. Nah, di sini ketika kita ingin membatalkan kalibrasi ini bisa tekan kotak hitam ya, sahabat sekalian ya. Nah, kemudian maju terus pada kecepatan 10 km per jam. Kemudian tekan wajik lagi seperti tampilan yang ada di layar. Dan bintangnya itu muncul satu persatu sampai selesai. Gitu ya, sahabat sekalian ya. Nah, di sini catatannya adalah kalibrasi harus di tempat permukaan yang rata ya, harus wajib, dan lurus juga. Dan yang kedua, jaga kecepatan pada 10 km per jam, sahabat sekalian, dan tetap lurus ke depan. Siapkan sekurang-kurangnya area sepanjang 100 meter ya, sahabat sekalian ya. Dan jangan lupa lakukan blokade ya pada area kalibrasi pilot 785 strip 7 ini, karena saya ulangi lagi ya, kalibrasi pilot HD 785 strip 7 Komatsu itu sambil jalan ya. Nah, jalannya itu 10 km per jam, jadi harus berhati-hati ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian jangan lakukan kalibrasi ketika kita menemukan ada error pilot ya. Kita perbaiki dulu errornya, baru lakukan kalibrasi. Dan yang terakhir adalah pastikan dam body posisi fluid ya, sahabat sekalian ya.
Pastikan pada dalam bodi pilot lem tidak dalam kondisi menyala ya, jadi tidak ada error, tidak ada indikator yang abnormal, maka lakukan kalibrasi sahabat sekalian. Jadi demikianlah prosedur kalibrasi ya sahabat sekalian. Ini sangat penting dilakukan karena ini akan mempengaruhi sistem pembacaan pilot pada unit HD 785 strip 7 kita sahabat sekalian ya. Kemudian selanjutnya coba kita bahas sahabat sekalian, kenapa sih kok operator itu banyak yang lebih suka menaiki unit Komatsu ya 785 strip 7 Komatsu daripada OHT 777D. Alasannya adalah rata-rata karena suspensinya sahabat sekalian. Kenapa sih kok suspensinya Komatsu ini lebih lembut, lebih smooth ya? Ternyata sudah saya lakukan riset ya, dan saya tanyakan ke masing-masing ahli sahabat sekalian ya. Jadi ternyata seperti ini sahabat sekalian, kita bisa melihat desain daripada framenya Komatsu ini ya sahabat sekalian, seperti yang ada di gambar. Jadi pada desain Komatsu itu ada yang namanya A-frame sahabat sekalian. Nah, A-frame ini adalah komponen dari HD 785 Komatsu ini yang memungkinkan suspensinya itu bergerak, bukan hanya naik turun ke atas, tapi dia ada kecenderungan untuk melebar ke kiri dan ke kanan sahabat sekalian ya. Jadi seperti ini saya gambarkannya. Jadi nggak hanya ke atas ke bawah, tapi dia bisa membenggang ke kiri dan kanan masing-masing sahabat sekalian ya. Itulah kenapa suspensi dari Komatsu ini dia lebih lembut, karena fleksibilitinya itu dia lebih tinggi sahabat sekalian ya. Beda halnya dengan OHT Caterpillar sahabat sekalian. Nah, di OHT Caterpillar ini khususnya mungkin di 777 ya sahabat sekalian, baik D maupun E, suspensinya itu hanya tertempel pada frame sahabat sekalian ya. Maka dari itu dia pergerakannya hanya naik turun saja ya, seperti ini ya. Hanya naik turun saja, makanya dia cenderung lebih keras efeknya ke operator. Akan tetapi sahabat sekalian, Caterpillar juga mengkompensasi ya dengan seat operator dengan tipe angin sahabat sekalian. Jadi karena suspensinya itu kecenderungannya itu keras, maka dikompensasi sama Caterpillar nih. Jadi seat operatornya itu dibuat tipe angin, jadi seat operatornya empuk sahabat sekalian. Jadi teman-teman operator yang mengoperasikan 777 Caterpillar ya, itu merasa lebih nyaman karena seat operatornya itu lebih empuk sahabat sekalian ya. Jadi masing-masing punya kelebihan ya sahabat sekalian ya. Kalau untuk Komatsu itu suspensinya empuk, kalau untuk Caterpillar itu seat operatornya empuk. Sebenarnya akan sangat bagus sekali kalau digabungkan tuh sahabat sekalian. Suspensinya pakai punya Komatsu, seat operatornya pakai sistemnya CAT. Itu pasti sangat nyaman sekali. Tapi tidak mungkin bisa seperti itu sahabat sekalian, karena pada saat mengoperasikan HD atau HT atau truk tambang, kenyamanan atau suasana yang terlalu nyaman itu bisa menjadikan bahaya sahabat sekalian, karena kecenderungannya kalau kita sudah nyaman di kabin ya, empuk banget, nyaman, santai, itu kecenderungannya akan mengantuk sahabat sekalian, dan itu akan menimbulkan bahaya dan kondisi yang sangat fatal, yaitu accident ya sahabat sekalian ya. Nah, di lain kesempatan akan saya bahas juga perbandingan overall terkait dengan HD 785 Komatsu dan OHT 777 Caterpillar. Mohon ditunggu ya video saya tentang perbandingan ini. Baik sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, baik itu kalibrasi pilot maupun juga prosedur penyetelan suspensi. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian,
Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Diki Purwandi, channel Mas Karebet undur diri. Selebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.